Halo, ketemu lagi dengan Rojali, orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Rojali hanyalah rakyat biasa, orang biasa, dengan pemikiran yang sempit, tetapi faktual berdasarkan pemikiran orang biasa saja. Teman-teman Rojali, kali ini Rojali ingin ngoceh tentang laki-laki. Ya, sebenarnya sudah berkali-kali Rojali ngoceh tentang hal ini, yaitu ngoceh tentang pengawasan di negara kita. Kali ini adalah pengawasan ketenaga kerjaan, seperti sebelum-sebelumnya yang Rojali cukup sering untuk menyuarakan masalah didengar atau tidak, itu kan tergantung dari pejabatnya. Pejabat yang digaji oleh rakyat. Para pejabat yang merupakan pekerja dari rakyat. Para pejabat yang memiliki majikan, sang rakyat. Ada sebuah viral video mengenai cerita di sebuah perusahaan yang melakukan lembur tanpa dibayar. Video ini viral, teman-teman. Setelah beberapa saat setelah video tersebut viral, beberapa waktu kemudian ada sebuah berita bahwa Kemenaker bersuara. Jadi, menurut Rojali, kalau viral, kementerian baru bicara. Kalau tidak viral, mungkin tidak peduli. Tidak peduli akan apa? Ya, tidak peduli akan misi dan tugas sebenarnya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah kementerian bersuara, kemudian meminta kepada Dinas Pengawasan Tenaga Kerja untuk mendatangi pabrik itu. Keanehan yang kedua dan kejanggalan. Mengapa sudah viral, nggak bergerak, nunggu perintah dari kementerian. Bahkan tidak mengusulkan ke kementerian sebagai lembaga di atas kewenangan yang dilakukan oleh pengawasan tenaga kerja. Ini merupakan sebuah fakta, sebuah contoh yang nyata, di mana ketika viral baru ditindaklanjuti. Dalam ocehan-ocehan Rojali sebelumnya, Rojali selalu ngoceh tentang mengapa bisa bikin aturan tapi nggak bisa mengawasi. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan perundang-undangan, peraturan ketenagakerjaan dengan benar. Tetapi pengawas ketenagakerjaan berdasarkan wilayah masing-masing tidak bersuara. Bahkan tidak memberikan sebuah laporan secara transparan kepada masyarakat secara faktual. Mungkin terdapat laporan secara internal, tetapi kepada majikannya yang membayar mereka adalah rakyat, tidak ada. Dan mereka masih bekerja mendapatkan gaji setiap bulan
sambil ada yang nunggu pensiun saja, supaya ketika tidak bekerja masih menikmati uang rakyat, uang majikannya. Yang ingin Rojali sampaikan adalah betapa konyolnya bila pengawasan tenaga kerja tidak melakukan audit lapangan terhadap perusahaan-perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan menjalankan peraturan perundangan ketenaga kerjaan dengan benar. Dan tidak ada sanksi yang dikeluarkan secara nyata yang diumumkan secara transparan dan sangat terbuka kepada rakyat sebagai majikannya. Kalau boleh Rojali usul, coba lakukan perencanaan itu. Dan kalau kemudian dilakukan dengan sampling pun tidak masalah. Karena tidak berlaku secara efektif pengawasan ketenaga kerjaan sudah merugikan negara. Kalau misalnya ada perusahaan yang tidak mengikut sertakan karyawannya untuk program BPJS. Bisa jadi kalau ada perusahaan yang melaporkan BPJS-nya di bawah uang transfer gaji yang sesungguhnya untuk mengecilkan PPh 21 atau beban yang ditanggung oleh perusahaan. Lalu bagaimana dengan izin-izin yang kemudian akan dibekukan? Mana? Ada tidak? Tolong, jangan merusak negara dan bangsa Indonesia ini hanya kalian digaji oleh rakyat sebagai pengawas ketenaga kerjaan. Bahkan kementerinya sekalipun. Apakah kalian akan meninggalkan masalah kepada presidenmu dengan cara merusak secara halus dan perlahan bangsa Indonesia yang memiliki potensi besar dan kemampuan bangsa Indonesia di bidang sumber daya manusia yang seharusnya bisa unggul dan bersaing, tetapi karena mandulnya kepengawasan ketenaga kerjaan termasuk kementeriannya, maka kalian sedang merusak kemajuan bangsa Indonesia. Sementara itu, sambil tetap merusak, kalian menuntut mendapatkan upah berupa gaji dari uang rakyat. Kalau Rojali ini salah, mohon maaf. Tapi kalau benar, coba sampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media televisi, media sosial, media cetak secara masif, apa rencana Kementerian Tenaga Kerja, des juga kepengawasan ketenaga kerjaan per area wilayah masing-masing, baik provinsi, kota, ataupun kabupaten. Sampaikan kepada majikanmu, yaitu rakyat. Karena sungguh memalukan,
Sungguh tidak elok kalian makan gaji tanpa memberikan hasil kerja yang unggul melalui kinerja yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Betapa banyak perusahaan yang memainkan uang lembur, memainkan dan merampok hak pekerja. Betapa banyak perusahaan yang merampok uang negara melalui BPJS maupun pajak. Tetapi hal ini terjadi hanya karena nunggu laporan dari HRD. Kalaupun sudah dilaporkan, apakah HRD-nya dilindungi? Sebagai justice kolaborator. Lalu setelah pelaporan dalam jangka waktu berapa kalian tindak lanjuti? Kalau dirasa ini hanyalah omongan orang yang tidak berguna, saya rakyat kecil. Apa yang saya omongkan mungkin karena ketidaktahuan saya. Oleh karena itu, sampaikan agar saya, rakyat kecil ini, tahu apa sebenarnya yang pekerja-pekerja kami rakyat kecil lakukan. Sampai di sini dulu. Mohon maaf dan berikan komentar di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Ingat, para pekerja yang digaji oleh uang rakyat, jangan macam-macam. Kalian terlalu pongah, terlalu bangga diri. Mungkin seharusnya tidak lagi bekerja untuk rakyat, tetapi hanya sebagai antek-antek pengusaha jahat, sebagai kriminal. Sampai jumpa lagi. Salam Rojali.